Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang isi pokok ajaran Al-Quran. Ada 6 isi pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah dan muamalah, yang ketiga ada akhlak, yang keempat ada hukum, yang kelima ada sejarah atau kisah umat masa lalu, dan yang keenam, yang terakhir yang adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Oke, yang pertama adalah akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah kepercayaan atau keyakinan. Jamaknya adalah aqaid. Oke. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman. Secara istilah, akidah adalah suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Jadi tidak hanya di hati saja, tapi dikerjakan. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu meyakini bahwa Allah adalah Maha Esa. Setiap muslim itu wajib meyakini keesaan Allah dengan memahami dan meyakini adanya rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada pondok dan qadar. Iman itu percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, adanya kitab-kitab Allah, adanya Rasul, hari akhir, dan pondok dan qadar. Nah, ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang isinya tentang akidah, adalah surah Al-Ikhlas 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ada lagi. Oke, yang kedua di dalam isi pokok ajaran Al-Quran adalah ibadah dan muamalah. Apa itu ibadah? Ibadah artinya menyembah, mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Artinya melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, itu adalah ibadah. Dan ini adalah ayat-ayat tentang ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku, menyembah kepadaku atau mengabdi kepadaku, Allah maksudnya. Nah, ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah khusus yang tata cara sudah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu sudah sudah ditentukan oleh Rasul. Tata caranya sholat, kalau zuhur ada 4 rakaat, kalau subuh ada 2 rakaat, dan seterusnya. Oke, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa itu? Ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Nah, misalnya silaturahmi itu termasuk ibadah, tapi tidak ada tata caranya secara khusus, tidak ada
kita boleh saja silaturahmi kepada teman sejawat kita dengan kesopanan yang berbeda dengan ketika kita mengunjungi kepada guru misalkan. Itu beda. Kalau dengan teman bisa dengan santai, tapi kalau kita bersilaturahmi kepada guru harus sopan begitu. Contoh yang lain adalah mencari rezeki yang halal, bekerja. Contohnya lain adalah belajar seperti yang kita lakukan sekarang. Ini adalah contoh ayatnya, salah satu ayatnya yang tentang tentang muamalah. Muamalah itu hubungan kita dengan orang lain, seperti utang piutang, pinjam meminjam, dan lain-lain. Oke, yang ketiga adalah akhlak. Isi kandungan Al-Quran yang ketiga adalah akhlak. Kita bisa menemukan akhlak-akhlak para nabi, akhlak para tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran, ya, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sendiri, Nabi Yusuf, dan lain-lain. Itu ada di dalam Al-Quran. Ini adalah contohnya. Ini adalah hadis. Ini adalah ayat-ayat yang berisi tentang akhlak. Yang keempat adalah hukum. Isi pokok ajaran Al-Quran. Salah satunya adalah kaidah-kaidah dari ketentuan hukum bagi umat manusia. Namanya hukum ya adalah aturan-aturan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memberikan pedoman kepada manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, sejahtera, bahagia, dan tentunya selamat di dunia maupun akhirat kelak. Ini adalah ayat-ayatnya, ya. An-Nisa ayat 105. Ini ayatnya lagi Al-Maidah ayat 90. Nah, hukum itu ada beberapa macam. Ada hukum perkawinan, ada hukum waris, ada hukum perjanjian, ada hukum pidana, hukum perang, dan hukum antar bangsa. Dan ya aslinya ada banyak lagi. Dan yang kelima dari isi pokok ajaran Al-Quran adalah sejarah atau kisah masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci itu menjelaskan sejarah-sejarah para nabi yang terdahulu, seperti Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan seterusnya. Dan umat-umat yang bukan nabi, umat-umat terdahulu seperti kaum Ad dan seterusnya. Ini adalah ayat tentang kisah, isinya adalah kisah. Ini adalah tentang sejarah atau kisah umat terdahulu. Ini kaumnya Nuh. Nah, kisah Qarun juga ada. Ya, Qarun. Masih ada banyak sekali kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Al-Quran menekankan betapa pentingnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah contohnya. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya. Maaf, ini nampaknya surat tulisannya sedikit ada kekeliruan.
Oke, ayat yang lain yang berisi dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan adalah ini, Al-Mujadalah ayat 11. Nah, di dalam dunia Islam ada banyak sekali cendekiawan Muslim. Di antaranya adalah Ibnu Rus, Ibnu Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskaweh, Ibnu Khwarizmi, dan lain-lain. Itu adalah beberapa cendekiawan Muslim. Mereka mengamalkan isi pokok ajaran yang kelima ini. Isi pokok ajaran yang keenam ini adalah tentang ilmu pengetahuan. Dan pada masa sekarang juga banyak sekali ulama-ulama atau cendekiawan Muslim yang mendalami ilmu pengetahuan. Demikian penjelasan dari kami, semoga bisa bermanfaat pada kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.